Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita 1.5 penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, jadi ini masih di materi bab bilangan ya. Perhatikan contoh 1.19. Ammar membeli 1/4 kg buah jeruk ya, atau 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk ya. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Ya, jadi ini Ammar tadi membeli 1/4 kg ya. Setelah mengingat teman-temannya mau datang ke rumahnya, ya beli lagi 3/4 ya. Jadi alternatif penyelesaian ya, pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematikanya sebagai berikut. Ya, jadi di sini ada 1/4 ditambah 3/4 ya. Karena penyebutnya sama ya, dan pembilangnya di sini 1 dan 3 ya, jadi pembilangnya langsung dijumlah ya. 1 ditambah 3 hasilnya 4/4. Ya, 4/4 ini hasilnya 1. Ya, jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Ammar adalah 1 kilogram. Ya. Kita lanjut. Ya, contoh 1.20. Ya. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Yugi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Zulkifli dan Yaisi. Zulkifli diberi 1/4 bagian, sedangkan Yaisi mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Yugi setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Ya. Jadi di sini Yugi tadi membawa sebuah kue, jadi satu kue yang dibawa ya. Satu kue, misalnya kue bundar. Ya. Alternatif penyelesaian, sisa kue yang masih dimiliki Yugi sama dengan satu kue utuh ya. Jadi satu kue utuh dikurangi 1/4 untuk Zulkifli dan 2/5 untuk Yaisi. Ya, jadi bentuk matematikanya ya di sini ada 1 ya. 1 maksudnya di sini kue tadi yang utuh ya, yang utuh. Dikurang ya, di sini dikurang karena diberikan kepada Zulkifli dan Yaisi ya. Diberikan ke Zulkifli 1/4 dan ditambah 2/5 ya. Ya, untuk Yaisi. Ya, jadi di sini sama dengan 1 dikurang. Ya, perhatikan di sini penyebutnya mau kita samakan ya, antara 4 dengan 5. Sama kemarin 4 dengan 5 KPK-nya itu 20 ya, 20. Ya, jadi kalau misalnya di sini 20 ya. Jadi di sini 4. Ya, perhatikan di sini 4, kita mau jadikan 20 berarti dikali 5. Ya, jadi dikali 5 hasilnya 1 dikali 5. Ya, sama ini yang di bawah. Di sini 5, kita mau jadikan 20. Jadi dikali 4 ya, dikali 4. Jadi hasilnya 5 kali 4 20. Ya, jadi di atasnya juga dikali. Di sini 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 4. Ya, jadi hasilnya 1 dikurang 5/20 ditambah 8/20 ya. Tadi di sini 2 kali 4. Ya, di sini karena penyebutnya sama ya. Jadi langsung dijumlahkan. 1 dikurang ya. Di sini tadi 5 ditambah 8, jadi hasilnya 13. 13/20. Ya, perhatikan kalau misalnya di sini 1 otomatis ya, kalau penyebutnya di sini 20, ya bisa kita ambil langsung 20/20. Kenapa 20/20? Ya, ini kan 20/20 ini sama dengan 1. Ya, jadi
supaya sama penyebutnya bisa langsung dikurang, ya bisa langsung dikurang, ya otomatis kita ambil 20. Jadi 20 dikurang 13 hasilnya 7/20. Ya, jadi sisa kue yang masih dimiliki Yugi adalah 7/20 bagian. Ya. Jadi masih ada sisanya 7/20 bagian. Ya, kita lanjut. Contoh 1.21. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Ya, jadi di sini langsung soal matematikanya ya. Ya, alternatif penyelesaian penjumlahan ya, 1/3 ditambah 2/3 dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan berikut ya. Jadi kita bisa menggunakan pita pecahan. Di sini ada 2/3, maksudnya ada 2 bagian dari 3 bagian. Ya. Ada 2 bagian dari 3 bagian, jadi 2/3. Di sini ada 1 bagian dari 3 bagian, jadi hasilnya 1/3. Ya. Dijumlah tadi, ya dijumlah antara 2/3 ditambah 1/3. Ya. Jadi misalnya ini, di sini kan 2. Jadi ini dikasih pindah ke sini, hasilnya 3/3. Ya. Sini kan 3 nih, 3 bagian dari 3. Ya, jadi 3/3. Jadi 1/3 ditambah 2/3 ini sama dengan 3/3. 3/3 ini ya sama dengan 1. Ya. Jadi 3/3 bermakna 3 bagian dari 3 bagian yang sama dan berarti satu objek utuh. Ya, jadi sini 3 bagian ya, dari 3 bagian yang sama. Kita lanjut contoh 1.22. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Ya. Alternatif penyelesaian penjumlahan 2/5 ditambah 4/5 dapat diilustrasikan. Perhatikan di sini, ya, di sini 2 bagian dari 5 bagian. 2 bagian dari 5 bagian. Yang kedua, 4 bagian dari 5 bagian. Perhatikan, di sini sama dengan, ternyata di sini 5 bagian dari 5 bagian, tapi masih ada lebihnya 1 bagian. Ya, masih ada lebihnya 1 bagian, jadi kita pisah ditambah 1, ya, 1 bagian dari 5 bagian. Ya, jadi 1/5 di sini. Jadi hasilnya 5/5 ditambah 1/5, atau bisa ditulis ya 2/5 ditambah 4/5 ini sama dengan 6/5. Ya, jadi kita bisa sederhanakan dari 6/5 ini jadi 5/5 ditambah 1/5 atau 1/5. Jadi hasilnya 5/5 hasilnya 1. Ya. Di sini ada 1/5, jadi tinggal ditulis 1/5. Ya. Jadi 1/1/5 bermakna 1 objek utuh. Perhatikan ini 1 objek utuh. Ya, ini tadi 1 objek utuh ya. Ya, sama tadi ini 1 objek utuh ya. 1 objek utuh, ya, 1 bagian dari 5 bagian. Ya, ini 1 bagian dari 5 bagian yang sama dari 1 objek utuh. Ya, jadi Nanda insya Allah bisa difahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita masih di bilangan bulat. Ayo kita menggali informasi. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ya, di sini ada bilangan 1/2, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5, 5/2. Ya, di sini ada 1/2, 2/1/5,
0,5, 1,25, dan 3. Ya, ini dibaca 1,25, bukan 25. Ya. Jadi di sini kita akan membagi pecahan atau memberi nama suatu pecahan. Ya, di sini ada yang pertama pecahan sejati. Pecahan sejati merupakan pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Ya, misalnya di sini ada 1/2, 2/5, dan 4/7. Ya, perhatikan pembilangnya kurang dari penyebut. Otomatis ya, pembilangnya ini 1 lebih kecil dari penyebutnya 2. Ya. Jadi dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Ya. Ini juga bisa dikatakan FPB-nya 1. Ya, jadi pembilangnya selalu kecil dibanding penyebutnya. Pembilangnya selalu lebih kecil dibanding penyebutnya. Dan pembilang dan penyebutnya itu selalu FPB-nya 1. Untuk bilangan 2/4 bukan bilangan pecahan sejati karena FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Pecahan 2/4 adalah pecahan yang ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Ya, jadi bisa diperhatikan di sini. Ini 2/4. Ya. Pembilangnya 2, penyebutnya 4. Nah, ini pembilangnya FPB dari 2. 4 juga atau penyebutnya FPB juga dari 2. Ya, jadi dia bukan bilangan pecahan sejati. Ya, karena ini juga bisa disederhanakan. Disederhanakan masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, jadi di sini nanti baru bisa dikatakan pecahan sejati apabila sudah disederhanakan. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Ya, jadi setiap persen itu angka selalu dibagi 100 atau per 100. Ya, bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. Ya. Jadi setiap angka yang dibagi 1000 atau per 1000 itu disebut per mil. Misal 5/100 ini bisa dikatakan 5%, ya, atau dibaca 5%. Jadi di sini 5/100, ya. Dibaca 5%. Nah, 5/1000 ini sama dengan atau bisa dibaca 5 per mil. Nah, kita lanjut. Ya, pecahan tidak sejati. Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 5/6 dan 5/2. Ya. Tadi kebalikannya. Kalau sejati penyebutnya lebih besar, pembilangnya kecil. Nah, sekarang kalau tidak sejati, pembilangnya besar dan penyebutnya kecil. Ya, karena ini juga bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya, kita melangkah ke nomor 3, bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Ya, jadi bilangan campuran itu hanya 2 yang bertemu. Ya, bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1/2 dan 2/5. Ya. Jadi ini 1 disebut bilangan bulat dan 1/2-nya disebut bilangan pecahan. Ya, sama ini. 2-nya disebut bilangan bulat dan 1/5 atau 1/5 itu disebut bilangan pecahan.
Ya, bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Ya, jadi bilangan campuran ini tadi bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Caranya, kalau misalnya tadi seperti ini, 1/2, ya kita kali dulu. 1 dikali 2 ditambah 1. Ya, jadi 1 dikali 2 ditambah 1. Pernya tetap 2. Perhatikan. 1 dikali 2, ya dikali dulu dengan penyebutnya, baru dijumlah dengan pembilangnya. Ya, jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Ya, jadi 3/2. Ya, sama tadi 2/5. Jadi 2 dikali 5 ditambah 1. Jadi 2 kali 5 10 ditambah 1 11. 11/2. Ya, secara umum jika ada bilangan campuran C, A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan C A per B sama dengan C dikali B ditambah A per B. Ya. Sama tadi ini rumusnya ya, sama tadi yang di atas. Ya, kita lanjut. Ya, yang keempat, bilangan desimal. Sistem bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, bilangan desimal ya. Ya, tidak pernah. Ya, bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Ya, ini disebut bilangan desimal. Ya, dari tadi yang contoh yang di atas ya. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Ya, jadi maksudnya ini semua bilangan bulat itu juga termasuk bilangan desimal. Ya, pada bilangan 1,25 perhatikan. Ya, angka 1 bernilai 1 kali 1 sama dengan 1. Perhatikan ini. Ya, satunya 1 kali 1 sama dengan 1. Angka 2 bernilai 2 dikali 1/10 atau sama dengan 2/10. Perhatikan ini, 2-nya ini sama dengan 2/10 atau satu angka di belakang koma. Angka 5 bernilai 5 kali 1/100 atau sama dengan 5/100. Ya, sama ini dua angka di belakang koma, jadi dia per 100. Ya, insyaallah Nanda bisa dipahami. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita di kegiatan 1.6 perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ya, jadi kita sudah masuk di perkalian. Ya. Untuk sementara pertemuan ini kita masuk di perkalian bilangan pecahan. Ya, kita lanjut di contoh 1.25. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Ya, jadi perhatikan. Ya, apoteker ini selalu menuang 1/2 liter ya, atau setengah liter ya, atau setengah liter. Atau setengah liter setiap jam ya, setiap jam selama 5 jam. Ya, jadi selama 5 jam apoteker ini menuang 1/2 liter. Ya, jadi permasalahan tersebut bisa ditulis ya 1/2 dikali 5 jam. Ya, di sini bisa 5 jam ya. Ya, bisa kita menggunakan garis bilangan. Perhatikan, kita mulai dari titik 0. Ya, di sini ada 0 antara 1 dengan 0, di sini ada 1/2. Ya, otomatis setengah ya, setengah. Ya, jadi
kita melangkah 5 kali ya, 5 kali ke kanan. Jadi setengah ya, selalu setengah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kita berhenti di antara 2 dengan 3. Ya, jadi bisa dibantu atau dengan bantuan garis bilangan di atas didapatkan ya, 1/2 kali 5 ini sama dengan 5/2. Perhatikan, di sini ada 1 dikali 5. Ya, yang di atasnya saja dikali. 1 dikali 5 hasilnya 5. Ya, di sini sebenarnya ada per 1 ya, per 1, tapi tidak ditulis. Ya, jadi 2 dikali 1 tetap di hasilnya 2. Atau 2/2. Ya, jadi kemarin sudah kita pelajari tentang mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan campuran. Ya, jadi ini 5/2. Ya, 5/2 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, 2. Tapi masih ada sisanya 1, berarti di sini ada 1/2. Ya, jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat adalah 2/1 liter atau 2,5 liter ya. Ya, kita lanjut. Contoh 1.26. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Ya, berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Ya, jadi ini lagi 2/3 liter. Ya, 2/3 liter ini setiap 1 jam dituang. Ya, dituang selama 3 jam. Ya, jadi kita bisa tentukan permasalahannya tersebut bisa ditulis 2/3 kali 3. Ya, karena tadi di sini 3 jam. Ya, jadi bisa kita gunakan garis bilangan tetap mulai dari 0. Antara 0 dengan 1 kita bagi menjadi 3. Ya, sini 1, 2, 3 ya. Kita bagi 3 ya. Ya. Jadi setiap 2/3 itu kita berpindah. Jadi sini 1 ya. Sini antara 0 sampai di sini ini adalah nilainya 2/3 ya. Jadi kita berpindah 3 kali ya. Ya, dan dia berhenti di angka 2. Ya. Dengan bantuan garis bilangan di atas didapatkan 2/3 dikali 3. Ya, sama tadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya. 3 dikali 1 hasilnya 3. Ya, 6/3 ini bisa dibagi menjadi 2. Ya. Ya, jadi banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat adalah 2 liter. Ya, baik, kita lanjut. Ya, contoh 1.28. Seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian. Tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Ya, jadi perhatikan alternatif penyelesaiannya. Permasalahan tersebut bisa ditulis 1/2 dikali 4/5. Ya, karena selalu mengambil 1/2 ya. 1/2 dari 4/5 bagian yang ada di dalam botol ya. Jadi bisa kita perhatikan ilustrasi ya. Misalkan ini ilustrasinya 4/5 ya. 4 bagian dari 5 bagian. Di sini ada 1/2. Di sini ada 1/2. Jadi 1 bagian dari 2 bagian. Jadi 4/5 dikali 1/2. Ya, jadi
Tetap digabung ya, tetap digabung. Ya, tetap digabung. Jadi di sini ada 10 bagian. Ya, perhatikan di sini ada 10 bagian. Ya. Di mana di 10 bagian ini ada 4 yang kena coretan 2 kali. Ya, ada 4 coretan. Ya, ada 4 bagian yang terkena coretan 2 kali. Ya. Jadi bisa ditulis 1/2 dikali 4/5 ini sama dengan 4/10 liter. Ya, perhatikan 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, penyebut dikali penyebut dan pembilang dikali pembilang. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita, pembagian bilangan pecahan. Ya, ini masih di bab bilangan bulat. Pembagian bilangan pecahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Ya, jadi ini ada bilangan pecahan dibagi lagi oleh bilangan bulat. Ya, jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C ya, adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C. Ya. Ini A per B dibagi C ini sama dengan A per B dikali C. Ya, perhatikan rumusnya. Ya, A per B dibagi C bagi C ini sama dengan A per B dikali C. Ya, kita perhatikan contoh 1.29. Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, ya maka masing-masing gelas terisi beberapa bagian. Ya. Jadi di sini ada cairan kimia 1/3 gelas. Ini 1/3 gelas kita mau bagi menjadi 2 gelas. Ya, kita mau pindahkan ke 2 gelas secara merata. Jadi perhatikan ilustrasinya. Di sini ada 1/3. Nah, kalau misalnya ada cairan kimia atau air, ya banyaknya 1/3 gelas, ya, dibagi menjadi 2. Jadi ini sama 1/6 gelas dan ya 1/6 gelas. Ya, jadi 2 gelas yang berisi 1/6 gelas. Ya. Jadi dari ilustrasi terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian. Ya, atau ya di rumus matematika ya, sehingga 1/3 dibagi 2. Perhatikan, ini tadi sama rumusnya A per B dibagi C. Jadi 1/3 dibagi 2 ini sama dengan 1/3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Jadi hasilnya sama dengan 1/6 bagian. Ya. Jadi ini ilustrasinya dan ini penggunaan rumus matematikanya. Ya, kita lanjut. Ya. Yang kedua, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Ya, jadi di sini ada pecahan dibagi oleh pecahan juga, tapi penyebutnya sama. Ya. Misalnya jika A per C dan B per C, perhatikan di sini penyebutnya C, berarti penyebutnya sama. Di sini A, B, otomatis tidak sama ya. Adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0. Ya, perhatikan, ini B tidak boleh sama dengan 0. Maka A per C dibagi B per C ini sama dengan A per B. Ya, perhatikan A per B.
Ya, langsung saja di sini A dengan B. Ya, ini C-nya hilang. Ya, jadi maksudnya ini C dibagi C ini sama dengan 1 ya. Jadi tetap sama. Ya, jadi kita perhatikan contoh 1.30. 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada beberapa bagian kayu yang dihasilkan. Ya, jadi di sini ada kayu panjangnya 6/7 meter. Ya. Kita mau bagi-bagi menjadi 2/7 meter. Ya. Alternatif penyelesaian. Ya, perhatikan ilustrasinya. Di sini ada ya 6 bagian dari 7 bagian. Ya, ya jadi di sini ada 6/7. Ya. Jadi kita bagi menjadi ya masing-masing 2/7. Ya, jadi di sini ada 2/7, 2/7, 2/7. Ya, ternyata kalau misalnya ini 6/7 kita bagi menjadi 2/7 itu hasilnya 3 ya. Ya, ini menghasilkan 3 bagian. Ya, jadi dari ilustrasi terlihat bahwa 6/7 meter kayu ya, 6/7 meter kayu papan dapat dipotong menjadi 3 potongan yang panjangnya masing-masing 2/7 meter. Ya, dengan kata lain, kalau misalnya rumus matematikanya 6/7 dibagi 2/7, ya perhatikan tadi rumusnya A per C dibagi B per C ini sama dengan A per B. Jadi ini 6/7 dibagi 2/7 sama dengan ini 6-nya dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Baik, insyaallah Nanda bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita masih di pembagian bilangan pecahan. Ya, kita sudah masuk di nomor 3, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Ya, jadi bilangan bulat dibagi oleh bilangan pecahan. Ya, kemarin bilangan pecahan dibagi oleh bilangan bulat. Jadi perhatikan, jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, ya, maka C dibagi A per B ini sama dengan C per 1. Yang ini kan di sini ada per 1 ya, tapi tidak ditulis. C per 1 dibagi A per B. Ya, ini sama dengan B dikali C per B. Perhatikan, kenapa dikali B? Karena supaya penyebutnya sama. Ya, masing-masing dikali B. Ya, masing-masing dikali B, jadi B dikali C per B. Ini kan B kali 1 hasilnya B juga, dibagi A per B. Jadi hasilnya B dikali C ya, per A. Perhatikan, kenapa bisa per A? Karena B dibagi B ini sama dengan 1. Ya, jadi hilang ini. Ya, jadi tinggal dibagi A. Jadi B dikali C per A. Karena kan ini bagi ya. Ya, jadi hasil akhirnya B dikali C per A. Ya, perhatikan contoh 1.31. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Ya, jadi di sini ada 1 gelas cairan kimia mau dibagi menjadi 1/3 gelas. Ya, jadi berapa gelas yang didapatkan? Alternatif penyelesaiannya, perhatikan di sini ada cairan kimia 1 gelas. Kita mau bagi menjadi 1/3. Menjadi tak 1/3 ya. Jadi hasilnya di sini ada 1/3, 1/3 dan 1/3. Ya, jadi
Perhatikan di ilustrasi ini dapat terlihat bahwa satu gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian gelas, maksudnya 3 bagian gelas ini 1, 2, 3. Yang berisi masing-masing sepertiga gelas. Ya, jadi masing-masing ini berisi sepertiga gelas air. Ya, jadi dituliskan atau dituliskan ini menggunakan rumus di atas. Perhatikan C dibagi A per B. Ya, jadi C-nya itu sebagai 1 dibagi A per B. A-nya juga sebagai 1, B-nya sebagai 3. Hasil akhirnya B dikali C. Ya, 3 dikali 1. 3 dikali 1. Ya, dibagi A. Jadi ini A-nya ya. 1. Jadi ini turun 1. Jadi 3 dikali 1, 3 dibagi 1 hasilnya 3. Jadi 3 ya, 3 gelas. Maksudnya ini 3 gelasnya. Ini ilustrasinya, ini menggunakan rumus matematikanya. Ya, kita lanjut di contoh kedua. Pembagian nomor 4, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Ya, perhatikan di sini bilangan pecahan dibagi juga dengan bilangan pecahan, tapi penyebut berbeda. Kemarin penyebutnya sama. Jadi perhatikan, jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0. Ya, jadi ini C tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka A per B dibagi C per D ini sama dengan A dikali D per B dikali D. Perhatikan, kita mau dulu samakan penyebutnya. Ya, jadi masing-masing dikali D. Ini ya, di masing-masing dikali D. Dan ini masing-masing dikali B. Supaya nanti penyebutnya sama B dikali D dengan B dikali D. Ya. Jadi A dikali D per B dikali D dibagi B dikali C per B dikali D. Jadi sama dengan A dikali D per B dikali C. Ya, sama tadi. Ini B dikali D dengan B dikali D ini kan dibagi hasilnya 1. Ya, jadi tidak ditulis. Jadi tinggal A per A dikali D dibagi B dikali C. Ya, sama ini akhirnya. Perhatikan contoh 1.32. Bagaimana kalau sepertiga gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas. Ya, jadi di sini alternatif penyelesaiannya. Ya, di sini sudah ada cairan sepertiga gelas cairan kimia. Ya, jadi kita mau bagi ini menjadi 1/6. Ya, kira-kira berapa gelas nanti yang berisi ketika dia masing-masing 1/6. Jadi perhatikan, ya ternyata kalau misalnya dibagi masing-masing 1/6 gelas, jadi dia berisi 2 gelas yang berisi, ya, berisi 1/6 gelas. Jadi dari ilustrasi terlihat bahwa sepertiga gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 2 bagian yang berisi masing-masing 1/6 gelas. Ya, atau menggunakan rumus matematikanya, ya, ditulis sepertiga dibagi 1/6. Perhatikan sepertiga dibagi 1/6. Ini sama dengan, ya, A-nya tadi 1, ini A per B dan C per D. Ya, jadi rumusnya A dikali D dan B dikali C. Ya, ini A per B, ini C per D. Berarti ya, A dikali D dan B dikali C. 1 dikali 6 hasilnya 6, 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 6 per 3 hasilnya 2. Ya. Kita lanjut di contoh kedua. Contoh 1.33. Tentukan hasil dari 1/2 dibagi 3/4. 1/2 dibagi 3/4.
Ya, jadi ini penyebutnya berbeda ya. Alternatif penyelesaian, perhatikan, 1/2 dibagi 3/4 ini sama dengan 1/2 dikali 4/3. Ya. Sama tadi. Ya, sama tadi. Kalau misalnya kita mau menggunakan rumus yang pertama, ya sama hasilnya. Kalau misalnya kita ini balik, ya ini dibalik 3/4, tapi di sini pembagian 3/4. Ya, kalau berubah menjadi 4/3 berarti dia berubah menjadi kali. Ya, jadi penyebutnya berubah menjadi pembilang. Ya, sama tadi kalau misalnya kita mau samakan dulu penyebutnya, baru dihilangkan menggunakan rumus. Ya. Jadi ini A per B dan C per D. Ya, rumusnya tadi A dikali D dengan B dikali C. Ya, jadi sama. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 4/6. Ini 4/6 kita mau sederhanakan masing-masing dibagi 1. Ya, bisa 1, tapi tidak sederhana. Ini masing-masing dibagi 2 supaya hasilnya menjadi 2/3 ya. Karena 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ya, insyaallah Nanda bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita tentang menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Ya, jadi kita sudah masuk di kegiatan 1.7. Perhatikan di sini ada bilangan desimal, bilangan berpangkat dan keterangan. Ya, contoh misalnya bilangan desimalnya adalah 625. Ya, kita mau ubah menjadi bilangan berpangkat. Ya, jadi perhatikan di sini. Di sini angka terakhirnya adalah 5. Jadi ini otomatis perkalian 5. Jadi kita tinggal cari. Ya, ternyata 5 pangkat 4. Jadi 5 pangkat 4 ini diuraikan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 625. Perhatikan di sini kalau misalnya pangkat 4 otomatis di sini 5-nya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ya, lanjut. Yang kedua 59.049. Ya, perhatikan kalau misalnya perkalian angka akhirnya adalah 9, ya, otomatis perkalian yang bisa muncul adalah 3 dengan 9. Jadi kita misalkan 3, otomatis 3 pangkat 10. Ya, 3 pangkat 10. Ya, jadi hasilnya 3 kali 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 3. Otomatis ini 3-nya 10 kali karena di sini pangkat 10. Ya, jadi hasilnya 59.049. Contoh yang ketiga, di sini ada angka 1 juta. Otomatis perkalian 10 ya. Ya, perkalian 10. Kita lihat nolnya berapa? Nolnya di sini ada 6. Jadi 10 pangkat 6. Jadi sama tadi. Ya, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 1 juta. Yang keempat 8 juta. Ya, jadi ini 8 juta kita bisa ubah menjadi desimalnya. Ya, 8 kali 10. Ya, karena di sini nolnya 6, otomatis kita bisa ubah menjadi 10 pangkat 6. Ya, jadi 8 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 hasilnya 8 kali 1 juta. Ini sama dengan 8 juta. Ya, jadi
kesimpulannya adalah secara umum bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B. Perhatikan, dengan A dan B adalah bilangan bulat. A disebut bilangan basis atau pokok, sedangkan B disebut eksponen atau pangkat. Ya, perhatikan, di sini A adalah bilangan pokok ya, atau basisnya, dan B ini adalah eksponen atau pangkat. Ya. Namun dalam materi ini yang akan kita bahas cukup bilangan berpangkat bulat positif asli. Ya. Maksudnya yang berpangkat bulat positif saja, ya, negatif belum. Kita lanjut, faktor bilangan. Ya, bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali N sama dengan B. Maksudnya A dikali N ini sama dengan B. Ya, jadi N-nya ini adalah faktornya. Ya, contoh. 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga 2 dikali 3 ini sama dengan 6. Jadi ini 2 dikatakan faktornya. Ini N-nya dan B. Karena A dikali N sama dengan B. Untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal tersebut, salah satu caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut secara berulang. Contoh, cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Ya, jadi ini kita bisa ubah angka atau bilangan desimal berubah menjadi bilangan berpangkat. Ya, dengan cara membagi ulang, ya, membagi secara berulang. Ya, contoh 648. Ya, kita bagi yang paling kecil dulu ya. Kan 1 tidak, ya, otomatis 2. 2 kita dibagi 648 dibagi 2 hasilnya 324. Dibagi 2 lagi hasilnya 162, dibagi 2 lagi hasilnya 81. 81 ini kan tidak bisa dibagi 2, otomatis kita berpindah ke pembagian bagi 3. Jadi dibagi 3 hasilnya 27, 27 dibagi 3 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi sampai di sini ya. Jadi 648 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ya, jadi otomatis di sini 2, 2-nya 3 di sini berarti di sini 3-nya 4 ya. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 ya. Pangkat 4 di sini ya. Membandingkan bilangan berpangkat besar. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 6 pangkat 5 dengan 5 pangkat 6. Ya, jadi kita mau lihat ini bilangan berpangkat yang basisnya atau pangkatnya berbanding terbalik ya. Atau di sini basisnya, di sini berpangkat. Ya, di sini pangkatnya, di sini basisnya ya, pokoknya. Ya. Kita misalkan cari 5 pangkat 6. Jadi ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 6 kali. Ini sama dengan 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 ini sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ini sama dengan 7.776. Nah, jadi kalau misalnya di sini diperhatikan, ya ternyata 5 pangkat 6 lebih besar
dibanding 6 pangkat 5. Ya, ternyata setelah mengubah menjadi bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Ya baik, Nanda, insyaallah bisa dipahami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita ya tentang bilangan bulat berpangkat positif. Ya, di sini ada konsep ya. Kita akan memahami konsep bilangan bulat berpangkat positif. Perhatikan, ayo kita menalar. Konsep yang pertama, jika M menyatakan sebarang bilangan bulat dan N menyatakan sebarang bilangan bulat positif, nyatakan bilangan M pangkat N ke dalam bentuk perkalian. Perhatikan, di sini M bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif. Ya. Jadi, misalkan M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Perhatikan di sini tadi rumusnya, M pangkat N. Otomatis ya, 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Ya, konsep yang kedua, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif dengan A kurang B kurang dari C kurang dari D. Jadi di sini A di sini paling kecil dan D adalah paling besar. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat B dengan C pangkat B. Perhatikan, nah ini tadi rumusnya ya. Ya. Di sini konsepnya, ini rumusnya A pangkat B dengan C pangkat D. Ya, perhatikan misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5. Ya, perhatikan di sini kan tadi kurang dari ya. Otomatis A lebih kecil, ya. A kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D. Ya, misalkan yang A pangkat B, ya, berarti A-nya 2, B-nya 3, berarti 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya, sama. Lanjut, C pangkat D. Ya, C-nya 4 dan D-nya 5. Otomatis 4 pangkat 5. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 hasilnya 1024. Lanjut, konsep yang ketiga, jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, ya perhatikan di sini bulat positif dengan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat C dengan B pangkat D. Perhatikan, A pangkat C. Sama tadi kita misalkan dulu. A sama dengan A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5. Ya, sama tadi yang di atas. Ya. A pangkat C, berarti 2 pangkat 4. Nah, perhatikan tadi di sini 2 pangkat 3, sekarang 2 pangkat 4. Karena di sini A pangkat C. Tadi di sini A pangkat B. Jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Nah, sekarang kita bandingkan dengan B pangkat D. B pangkat D di sini adalah 3 dan 4. 3 dan 5. Otomatis 3 pangkat 5. Ya, jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 243. Kita tadi di sini mau bandingkan mana yang lebih besar. Otomatis yang lebih besar adalah B pangkat D atau 3 pangkat 5. Sama tadi ini. Yang lebih besar adalah C pangkat D karena angkanya memang dia paling besar. Ya, kita lanjut. Nomor 4.
Jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif, perhatikan, di sini masih bilangan bulat positif ya. Dengan A kurang dari B kurang dari C kurang dari D. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat D dengan B pangkat C. Ya, perhatikan A pangkat D. Ya. Kita misalkan sama tadi, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, dan D sama dengan 5. Ya, jadi A pangkat D berarti 2 pangkat 5. Ya, karena D-nya sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Ya. Sekarang B pangkat C. Ya, 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 hasilnya 81. Ya, jadi kalau dibandingkan mana lebih besar, otomatis yang lebih besar adalah B pangkat C. Ya, B pangkat C ya, ini ya. Yang di tengah. Karena di sini tadi yang lebih kecil berpangkat dengan yang lebih besar. Ya. 2 pangkat 5. Ya. Biar pangkatnya besar, kalau pokoknya kecil, nilainya juga tetap kecil. Ya. Kita lanjut di nomor 5. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif. Ya, perhatikan di sini A adalah bilangan bulat negatif ya, dan B adalah bilangan bulat positif genap. Ya. Di sini B-nya positif dan harus genap. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Ya, jadi perhatikan di sini A pangkat B. A-nya adalah bilangan bulat negatif dan B-nya adalah bilangan bulat positif negatif. Positif genap. Ya, perhatikan. Jadi A-nya ini sama dengan minus 2, B-nya sama dengan 4. Karena minus 2 ini adalah bilangan bulat negatif. Ya, bisa 3, bisa minus 3, bisa minus 4, ya, bisa minus 5. Yang jelasnya harus negatif. Dan B adalah bilangan bulat positif genap. Ya. Ini positif dan genap. Ya. Angka genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi harus di sini angka genap. Jadi kita cari ya minus 2 pangkat 4. Ya, karena tadi di sini A pangkat B. Minus 2 pangkat 4 di sini sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Hasilnya 16. Kenapa bisa 16? Nah, perhatikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berarti positif 4. Ingat, positif 4 sampai di sini. Positif 4 dikali minus 2. Ya, positif kali negatif, ya kan tadi positif yang di sini toh. Ya, positif kali negatif hasilnya negatif 8. Ya. Negatif 8 sampai di sini ya. Negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, 8 dikali 2 hasilnya 16. Jadi hasilnya positif. Ya, jadi ternyata setiap angka, ya, angka pokoknya, biarpun dia minus, ya, kalau misalnya pangkatnya itu selalu genap, ya, selalu genap, otomatis hasilnya nanti pasti positif. Ya, hasilnya nanti pasti positif. Ya. Kita lanjut. Diketahui A adalah bilangan bulat negatif dan B adalah bilangan bulat positif ganjil. Ya, perhatikan, A bulat negatif dan B bulat
positif ganjil. Tentukan apakah hasil dari A pangkat B adalah positif atau negatif. Jadi kita misalkan kembali A sama dengan minus 2 dan B sama dengan 3. Perhatikan di sini A minus 2 karena bilangan bulat negatif. B di sini positif harus ganjil. Ya. Sifatnya ya, sifatnya. Sini konsepnya. Ya, jadi ya, A pangkat B berarti minus 2 pangkat 3. Ya. Minus 2 dikali minus 2 kali minus 2 hasilnya minus 8. Perhatikan kenapa minus 8? Karena ya, minus kali minus hasilnya positif. Positif kali minus hasilnya negatif. Ya, jadi tetap hasilnya negatif. Jadi 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Minus 8. Jadi kesimpulannya ya, kalau misalnya dia bilangan bulat negatif, ya bilangan pokoknya adalah bilangan bulat negatif dan pangkatnya itu adalah bilangan positif, ya bilangan bulat positif ganjil. Ganjil, ya, angka ganjil itu 3, ya masuk 1 tapi kalau pangkat ya tidak ditulis. 3, 5, 7, ya, 9, 11 dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya berpangkat ganjil dia hasilnya tetap negatif ya. Perhatikan. Jadi nanti kalau ada misalnya pangkat 11, nah, otomatis nanti di sini hasilnya negatif ya. Negatif. Kalau pangkat 12 berarti hasilnya nanti positif. Ya, baik Nanda. Insya Allah bisa dipahami.